Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas objek based database, di mana dalam pembahasan kali ini kita akan menggunakan sebuah bahasa pemrograman, yaitu menggunakan Visual Basic. Visual Basic yang kita gunakan kali ini yaitu Visual Basic.NET 2012 yang ada di dalam Microsoft Visual Studio 2012. Peralatan apa saja yang kita gunakan pada praktek kita kali ini? Selain bahasa pemrograman tersebut, kita nanti memerlukan sebuah aplikasi DBMS, yaitu Microsoft Access, kemudian ADODB, teknologi ActiveX Data Object, kemudian OLEDB atau Object Link Embedded Database. Oke, langsung saja bagaimana cara kita mengoperasikan atau membuat objek based database ini dengan teknologi XML-nya. Nah, di sini teknologi XML ini nanti akan kita gunakan untuk membackup suatu data dalam tabel, kemudian akan kita backup ke dalam file XML. Baiklah, langsung saja kita praktekkan dengan menggunakan Visual Basic.NET 2012, yaitu cukup kita cari di sini, ketikkan Visual Studio 2012. Kemudian akan muncul Visual Studio 2012, kemudian kita klik, kemudian Anda pilih New Project. Setelah Anda menggunakan New Project, kemudian pilihlah di sini adalah template-nya yang terinstall di sini, yaitu Visual Basic. Kemudian gunakan Windows Form Application. Kemudian Anda boleh memberikan langsung nama dari project kita saat ini, misalnya yaitu kita gunakan backup menggunakan strip XML. Kita klik OK. Baik, kita sudah berada pada tampilan pemrograman menggunakan Visual Basic.NET. Baik, kita perbesar bidang kerja kita. Di sini nanti adalah berupa form. Ketika kita jalankan, nanti adalah form ini yang akan ditampilkan. Nah, sekilas tentang pengoperasian dari Visual Basic 2012 ini, yaitu cukup nanti Anda tekan tombol Start di sini ketika nanti ingin menjalankannya. Contoh sebagai berikut. Sebelumnya kita kenali dulu lingkungan dari Visual Basic. Di paling atas ini adalah bagian dari menu atau menu bar, kemudian ada tombol-tombol fungsional. Kemudian di samping kiri di sini ada namanya toolbox. Nah, toolbox ini nanti yang akan kita gunakan untuk menambahkan berupa komponen-komponen, bisa berupa komponen yang berasal dari form window ataupun komponen-komponen yang kita install ke sini. Kemudian berikutnya di sebelah kanan di sini ada namanya Project Explorer. Jadi objek-objek apa saja yang kita buat di sini. Kemudian bagian di sebelah kanan bawah di situ ada properti. Properti ini merupakan gambaran atau deskripsi dari setiap objek yang ada di sini. Jadi membedakan antara objek satu dengan objek yang lain. Kita bisa menemukan ciri-ciri dari objek, bisa kita setting melalui properti ini. Baik, langsung saja kita mulai bagian-bagiannya. Nah, selain bagian form nanti di sini, kalau kita double klik di bagian form di sini, nanti kita langsung diarahkan menuju pada bagian pemrogramannya atau bagian yang kita gunakan untuk coding. Contohnya seperti ini, kita double klik, nah maka akan muncul private sub form load. Nah, kita menuliskan programnya nanti di bagian ini. Baik, kita kembali ke form desainnya. Nah, di sini ada tab-tab, nanti akan banyak ada di sini beserta properti-properti. Misalnya ini adalah form, maka propertinya bisa kita setting dari sini, dari nama, kemudian dan seterusnya ada di bagian ini. Oke, kita langsung membuat programnya, yaitu objek atau kontrol objek apa saja yang perlu kita siapkan. Yang pertama yang akan kita masukkan ke dalam form ini adalah tombol. Tombol di sini adalah button. Kita masukkan di sini, kita tarik ya. Kemudian kita setting dulu propertinya. Misalnya di sini namanya kita beri singkatan BTN, itu adalah button. Misalnya button untuk keluar ya. Kemudian kita setting berikutnya adalah fontnya biar terlihat besar. Maka di sini pada properti kita double klik atau kita klik
tanda plus yang ada di sini. Kemudian font size-nya kita setting misalnya 12, kemudian kita buat tebal, bold, kita bikin true. Nah, kemudian teks yang ada di sini, button 1 kita beri nama keluar. Oke. Nanti akan muncul seperti ini. Kemudian kita posisikan, misalnya nanti adalah di sini. Berikutnya kita akan membuat satu tombol lagi, yaitu tombol backup. Caranya kita cukup klik kanan di sini, kemudian kita copy agar nanti settingan propertinya sama. Kemudian kita beri misalnya perintah proses kita, yaitu untuk backup. Kita beri teks backup. Kemudian namanya jangan lupa kita beri namanya yaitu btn backup. Kalau sudah menggunakan dua objek berikutnya, kita akan menambahkan objek yang digunakan untuk menampilkan data di bagian form ini. Untuk menampilkan data kita menggunakan data grid view. Kita ketikkan di sini data grid view. Nah, data kita search ya, di sini sudah muncul. Kita bisa double klik atau kita drag and drop. Kita double klik saja, akan muncul seperti ini. Kemudian kita setting langsung bisa. Di sini enable editing kita bikin false atau kita hilangkan. Kemudian kita perbesar tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian kita akan mencoba membuat program pertama kali kita, yaitu program untuk keluar dari form ini. Caranya cukup double klik pada tombol keluar di sini, double klik, kemudian ketikkan N. Oke. Nah, di sini ketika tombol diklik, nah di sini adalah ada sebuah prosedur privat sub. Prosedur di sini disebut dengan event prosedur pada saat diklik, begitu ya. Handle-nya nanti menggunakan mouse ketika diklik. Oke, kemudian kita jalankan seperti apa hasilnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian kalau kita tekan tombol keluar, maka dia akan keluar dari program. Baik, berikutnya coba kita akan runut menyimpan program kita ini disimpan di mana sih gitu ya. Oke, sekarang kita akan coba menyimpannya di folder yang akan kita tentukan. Misalnya di sini adalah backup XML. Kemudian kita akan coba cari tempatnya, misalnya di sini ya, untuk backups. Kemudian kita select folder. Kemudian namanya backup XML kita simpan. Nah, ketika kita menyimpan di sini ada beberapa pilihan, ada open, kemudian ada save form, hanya formnya saja yang disimpan. Kemudian di sini menyimpan seluruh bidang kerja yang kita aktifkan saat ini. Misalnya ada form, kemudian ada desainernya ya, yang ini tadi. Nah, ini kita bisa klik yang ini, save all. Oke, sekarang kita coba cek di Windows Explorer di manakah posisi kita menyimpannya dan bagian-bagiannya seperti apa. Kita klik di Windows Explorer, kita akan jelaskan posisinya nanti di mana sih gitu ya. Ya, setelah kita sudah sampai di sini kita tadi memberikan folder dengan nama backup XML. Kita lihat bagian-bagiannya. Nah, nama proyek kita tadi adalah nanti diberi nama VB Project. Nah, ini adalah proyeknya. Ketika kita nanti membuka proyek kita kembali, akan kita edit, kita gunakan ini, kita double klik, kita jalankan. Sedangkan dalam bentuk binary atau kalau dalam istilah Windows-nya itu dalam bentuk exe-nya, kita bisa lihat di binary ya di sini. Kemudian di sini ada debug. Nah, di sini ada backup XML ya, backup XML. Nah, di sini ada exe-nya, kemudian di sini ada backup XML. Nah, bisa kita jalankan dari sini langsung karena ini sudah dalam bentuk application. Kita double klik contohnya. Nah, ini karena kita tadi hanya menggunakan satu program keluar, maka yang bisa digunakan hanya keluar saja. Nah, sedangkan yang backup ini belum ya. Ini kita klik belum terjadi apa-apa. Nah, untuk yang keluar ini sudah berfungsi. Nah, ini contohnya. Jadi kita sudah mengetahui posisi menyimpan dari proyek kita. Baik, kita kembali lagi ke pemrograman kita, ke visualbasic.net-nya tadi. Setelah kita sudah pada posisi seperti ini, berikutnya kita akan menambahkan referensi atau kita akan mengimport
komponen-komponen yang akan kita gunakan di dalam pemrograman nanti. Karena kita menggunakan komponen yang berupa ActiveX data object, maka kita import ke dalam program kita pada bagian di atas public. Di atas public di sini kita enter di atasnya, nanti di sini akan muncul bagian general, kemudian deklarasi. Nah, kita akan gunakan import, maka di sini akan muncul suggestion otomatis ya. Kemudian kita pilih di sini ada Microsoft, ada sistem. Karena kita akan menggunakan AdoDB atau oleh ActiveX data object dan di sini belum muncul, maka ketika kita ketikkan Ado seperti ini belum muncul suggestionnya. Untuk itu kita bisa menambahkan referensi dengan cara tekan tombol project atau pilih menu project, kemudian add reference. Nah, akan muncul seperti ini, kemudian pilih com. Nah, di sini ada type libraries. Kemudian pada bagian search, karena kita akan mencari satu persatu di sini banyak ya. Ini tergantung instalasi dari komputer Anda. Maka seluruh referensi bisa dimasukkan di sini. Caranya kita search di sini, yaitu karena singkatan dari AdoDB itu adalah ActiveX ya. Microsoft ActiveX data object, maka ketikkan ActiveX. Nah, seperti ini akan muncul, maka pilihlah library yang paling terkini. Yang kita centang di sini ada yang 28, Microsoft ActiveX 28 kita centang, kemudian yang 61 kita centang, ada dua ya di sini. Kemudian kita oke. Kalau muncul seperti ini jangan panik. Kenapa? Karena di sini ada dua AdoDB yang saling ditambahkan, maka di sini konflik. Maka kita cukup satu saja, kita gunakan yang 28, kita oke, maka tidak akan menjadi masalah. Kemudian di bagian import seperti ini, kita ketikkan Ado. Nah, kalau sudah kita import berhasil, maka di sini akan muncul AdoDB, kita klik. Selain AdoDB, kita akan mengimport sistem XML, yaitu dengan cara import sistem. Kita gunakan yang data dulu ya, seperti ini. Baik, tadi kita import sistem data, kemudian kita ambil sistem dari objek link embedded database, yaitu OLEDB. Nah, yang di sini. Berikutnya kita import sistem dari XML, kemudian klik XML. Karena kita nanti akan menggunakan sistem XML untuk membackup data. Oh ya, sampai di sini kita memerlukan sebuah DBMS atau database. Nah, database yang akan kita gunakan adalah database sampel yang telah disediakan oleh Microsoft Access ketika kita instalasi, yaitu pada versi 2013. Silahkan Anda download sampel DB ini, atau Anda mencari atau Anda include-kan atau masukkan pada saat instalasi. Jika Anda sudah menginstal Microsoft Access 2013, maka Anda bisa mengambilnya dari posisi instalan dengan cara sebagai berikut. Coba Anda perhatikan di sini, biasanya berada di drive C atau sistemnya, kemudian di sini ada program files, kemudian Anda cari di Microsoft Office, kemudian cari di sini DB sampel ya, seperti ini DB sampel, kemudian search. Nah, setelah seperti ini Anda copy, klik kanan, copy, kemudian letakkan di mana Anda menyimpan atau hasil dari pemrograman kita tadi. Coba kita cari, yaitu berada di drive D tadi ya. Oke. Setelah sampai di sini, kita letakkan pada bagian binary-nya. Di sini kemudian debug. Nah, disinilah letak DB sampelnya nanti. Kemudian kita paste di sini. Baik, kita kembali lagi di sini. Kita lanjutkan. Lanjutannya yaitu pertama kita akan deklarasikan suatu variabel dengan nama koneksi. Kemudian record set dengan nama rssample. Kedua variabel ini nanti berfungsi untuk yang pertama, koneksi ini nanti adalah untuk mengoneksikan antara form ini nanti dengan database-nya dengan menggunakan suatu provider
Kemudian RS sampel ini nanti akan menyimpan rekaman-rekaman atau sinyal-sinyal yang ada di dalam database yang berupa tabel atau rekaman per barisnya. Akan kita load pada saat form dimuat. Langkah pertama ketika form ini nanti di-load, kita akan membuat suatu koneksi antara form yang kita buat dengan database yang kita gunakan. Nah, koneksi di sini saya sudah membuat variabel koneksi di sini. Kita langsung isikan koneksi titik connection string. Di sini ada connection string, kemudian kita isi. Ini akan saya jelaskan kenapa kita menggunakan provider Microsoft Jet OLEDB, karena database yang kita gunakan adalah database yang model lama atau Microsoft Access yang model lama. Kalau yang sekarang ACCDB ya, ini MDP itu yang lama. Jadi menggunakan teknologi Joint Engine teknologi atau Jet. Nah, untuk itu kita bisa menentukan providernya menggunakan apa saja di sini ya. Jadi yang cocok untuk yang database yang lama itu menggunakan Joint Engine teknologi. Kemudian di sini saya singkat application startup path. Ini akan langsung menuju ke directory atau folder penyimpanan dari DB sampel yang sama pada folder bin debug. Oke, langsung berikutnya koneksi tersebut kita buka ya, open. Nah, ini kita pada saat di load ini sudah otomatis terkoneksi ke DB sampel. Nah, kita coba apakah ada masalah. Nah, seperti ini tidak ada masalah. Oke, sekarang kita keluar. Nah, setelah kita membuat koneksi, berikutnya adalah kita akan menangkap hasil koneksi tersebut berupa rekaman atau sinyal rekaman di dalam variabel RS sampel di sini. Jadi nanti di sini RS sampel, di sini ada RS sampel sama dengan new ADODB record set. Nah, sekarang kita akan setting dari RS sampel ini tadi. Cara settingnya yaitu dengan saya singkat with RS sampel. Nah, nanti end with. Ini nanti setiap properti yang ada di dalam RS sampel ini kita cukup menggunakan titik, misalnya seperti ini ya. Kita lanjutkan properti apa saja yang harus kita setting di dalam record set dari RS sampel ini. Properti dari RS sampel yang perlu kita setting yaitu cursor location-nya. Cursor location kita menggunakan client. Kemudian untuk tipe enumnya kita gunakan open static. Kemudian untuk penguncian dari tabelnya kita menggunakan yang optimistic. Kemudian di sini open yang kita buka di sini adalah select bintang from office employee detail. Ini maksudnya adalah dari database DB sampel tersebut, tabel yang kita gunakan adalah tabel office employee detail, seperti yang ditunjukkan pada nama tabel yang ada di dalam database DB sampel. Kemudian aktivasinya dibikin nothing, kemudian selesai. Nah, sampai di sini ini sebenarnya RS sampel ini sudah menyimpan satu tabel di mana tabel tersebut memiliki banyak data. Namun data-data tersebut perlu kita masukkan ke dalam visualisasi menggunakan suatu grid. Nah, grid yang kita miliki di sini adalah namanya data grid view 1. Nah, data grid view 1 ini kita akan setting di bawahnya sini, yaitu bagaimana memasukkannya ke dalam data grid view. Nah, sebelum kita masuk ke sini, tentu kita akan membuat sebuah function di atas ini yang fungsinya itu nanti akan menangkap data dari RS sampel ini dan nanti akan disalurkan ke dalam data grid view. Silahkan diketik function berikut ini. Oke, function ini nanti akan merubah dari record set menjadi data tabel. Kemudian objeknya adalah ADODB dari record setnya, yaitu yang tadi sudah ditangkap oleh RS sampel. Nanti akan masuk ke sini yang akan diisikan ke dalam suatu objek, begitu ya, akan dikembalikan. Nah, objek yang akan kita gunakan ini nanti adalah data grid view. Maka di bagian form load di sini kita tinggal menggunakan yaitu data grid view 1 titik data source sama dengan kita panggil record to data tabel
atau kita panggil functionnya di sini ya. Kemudian record set tadi yang menyimpan mana, yaitu rs sample di sini. Maka kita tuliskan di sini adalah rs sample. Oke. Nah, agar langsung refresh datanya ketika terjadi perubahan dari sumbernya, maka bisa kita setting data grid view 1.refresh. Sekarang kita coba, kita tampilkan dulu datanya ya. Sampai di sini data akan tampil harusnya ketika dijalankan program ini. Nah, di sini adalah data yang berasal dari database DB Sampel. Kemudian tabelnya namanya adalah tabel Office Employee, atau tabel yang ada di sini ya, Employee Detail. Kemudian kita keluar. Nah, sampai di sini data yang kita koneksikan sudah muncul. Kemudian berikutnya kita akan membuat suatu event prosedur. Ketika tombol backup ini kita tekan, maka akan langsung membuat suatu file dengan ekstensi XML yang fungsinya untuk menyimpan seluruh data yang ada di employee detail ini. Kode program ketika tombol backup diklik yaitu menyimpan memori yang ada di dalam variabel rs sample ini. Caranya yaitu rs sample kemudian titik save, kita akan simpan namanya backup XML gitu ya, nanti ekstensinya XML. Kemudian objeknya adalah ADODB, kemudian metode yang digunakan adalah @persisXML. Kalau sudah tersimpan seperti ini, biasanya untuk memberikan peringatan kepada pengguna bahwa sudah berhasil disimpan, maka kita berikan suatu komentar gitu ya. Oh ya, sebelum memberikan komentar, maka alangkah lebih baiknya kita tutup dulu atau kita hilangkan memori yang ada di dalam rs sample ini. Caranya yaitu rs sample titik close, kita tutup dulu koneksinya, kemudian rs sample sama dengan nothing. Oke. Nah, ini tadi fungsinya adalah untuk melepaskan seluruh memori yang ada di dalam variabel rs sample ini tadi. Oke, berikutnya setelah kita tutup, kita berikan pesan. Pesannya yaitu menggunakan suatu message box. Oke, message box-nya yaitu dengan menggunakan perintah msg box ya. Kemudian kita berikan suatu icon yaitu VB information. Ini memberikan informasi kepada pengguna bahwa data ini tadi sudah berhasil disimpan dalam bentuk XML dengan nama backup XML. Nah, sebelum ini kita jalankan, alangkah lebih baiknya kita cek dulu apakah benar di dalam folder penyimpanan kita tadi di bin debug gitu ya, ada nama file ini backup XML. Oke, sebelum kita jalankan, kita cek dulu apakah ada nama file backup XML.xml pada folder bin debug yang digunakan untuk menyimpan hasil dari compiling program ini. Kita cek menggunakan Explorer. Nah, di sini belum ada nama yang sesuai dengan berekstensi XML dokumen ya, belum ada. Maka kita coba jalankan, kita start, hasilnya ini adalah datanya, kemudian coba kita klik backup. Data berhasil disimpan dalam bentuk XML. Oke. Nah, ini kita keluar dulu, kemudian kita cek apakah sudah muncul. Nah, di sini sudah ada backup XML dokumen. Ada di situ sesuai atau tidak, bisa kita lakukan editing ya. Nah, ini data-datanya sudah tersimpan di sini ya, bahwa namanya ini ada introduction dan seterusnya. Oke, sesimpel itu program yang kita buat hari ini. Tetapi ketika ini nanti kita jalankan yang kedua kali, akan terjadi hal yang tidak kita inginkan. Seperti apa itu? Coba kita jalankan saja, kemudian kita lakukan backup. Nah, apa yang terjadi? Ternyata di sini ada warning yang menyatakan bahwa backup XML.xml ini sudah ada filenya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut,
sebelum kita klik di atasnya perlu dilakukan suatu error handling, istilahnya itu penanganan error gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Error handlingnya gini ya, jika pada patch yang ada di sini itu kok ditemukan nama file ini, maka hapus nama file ini, maka berikutnya kita gunakan untuk membackup gitu ya. Jadi tanpa adanya pemberitahuan di replace atau tidak, langsung kita tambahkan di atasnya, yaitu dengan logika if gitu ya, digunakan untuk mengecek apakah ada atau tidaknya. Oke, kita kasih komentar, cek apakah file XML yang kita maksud sudah ada. Yang dimaksud dengan cara if. Jadi nanti kalau ketika dicek kok ternyata sudah ada, maka akan dihapus, sehingga ini akan menghilangkan error yang tadi sudah ada. Oke, kita coba jalankan, kemudian kita backup. Berhasil ya, meskipun sudah ada file backup XML-nya. Oke, sekian materi kita yang berkaitan dengan object based database menggunakan XML, khususnya pada materi backup data. Nah, untuk selanjutnya materi-materi yang berkaitan dengan XML itu sebenarnya tidak hanya backup atau hanya menyimpan, tetapi juga bisa mengedit, kemudian membuka atau menangkap file XML, kemudian data-datanya kita tampilkan. Oke, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.